Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut. Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama untuk para milenial ini. Ayah yang bisa menjadi teladan, yang bisa mengasuh mereka, yang bisa mereka banggakan. Ya, ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan. Iya. Kehilangan sosok seorang ayah yang bisa dia jadikan sebagai role model. Iya. Nah, jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya, Oleh pemimpin oleh nomor satu. pemimpinnya, ya kan? Dan ini pas banget. Udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang. Udah nggak ada bandingannya sebagai ayah yang baik karena dia sudah terbukti dia mengasuh 4 anak dengan sangat bagus, anak-anaknya sangat berkualitas, Nggak ada yang aneh-aneh. nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget lu punya anak 4 gitu loh. Ada 4, 3 cowok, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, semuanya bagus, kualitas bagus, sekolahnya bagus, masuk universitas juga bagus. Bisa masing-masing itu bisa menjadi role model bagi milenial-milenial di usia-usia mereka. Bener. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung Value. gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Oke. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya. Karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Ya. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung Ya, lagi. itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Iya. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Ya. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa saya bilang, Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Ya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Oh iya, kok jadi gubernur? Ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan. Iya. Yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan the new Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun di dalam negara Indonesia ini yang di pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies, saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD,
udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua, bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain? Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar, karena ketika kita menyaksikan wayang kulit maka dijentrekkan ratusan karakter, dan sambil menonton kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul, nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu ya Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah Isa Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor 1 itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti.
sifatnya itu pendukung bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal HP ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok ya, siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan, sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi. Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi, justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. Satu, tidak menimbulkan ketergantungan. Dua, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, informasi yang berguna dan tidak berguna, itu dari awal. Sehingga apa? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ya, gebrakan Anies ini sangat luar biasa teman-teman ya, masih menjadi trending ya sampai detik ini. Apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa terhadap Anies ya, ternyata Dr. Tifa dan Anies ini adalah sahabat dari kecil teman-teman ya. Ternyata Dr. Tifa ini adalah seorang teman dari sekolah ya, Anies Baswedan ya, dan ini sangat luar biasa menurut saya bahwa Anies ini ternyata dari kecilnya memang sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, cerdas ya, dan sangat pintar teman-teman. Jadi tidak heran kalau per hari ini kita melihat bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh yang terkenal ya. Kalau kita lihat Pilpres 2004 teman-teman ya, ada dokumentasinya. Kalau kita melihat ternyata Anies ini pernah menjadi moderator atau host debat Pilpres zamannya Pak Mega, zamannya Pak Yusuf Kala, zamannya Pak SBY teman-teman ya. Dan ini bukti kecerdasan Anies. Dan kalau kita melihat bagaimana rekam jejak Anies yang pernah mewawancarai Titik Soeharto teman ya, dan istri almarhum Presiden Soeharto ya, ternyata Anies waktu dari SMA ya, itu sudah sangat-sangat luar biasa ya, berteman dengan tokoh-tokoh besar ya, membangun relasi hubungan yang luar biasa dari tokoh-tokoh hebat teman-teman. Ini artinya bahwa Anies Baswedan ini ya nggak diragukan lagi ya. Per hari ini aja, walaupun Anies itu oposisi, tapi membangun hubungan dengan baik ya, dengan para tokoh ya, dengan para elit teman-teman. Ini artinya kedewasaan berpolitik Anies itu sangat luar biasa. Ketika Anies dikritik ya, Anies itu nggak sakit hati teman-teman ya. Itulah bukti bahwa Anies ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat jujur, orang yang sangat luar biasa menurut saya ya. Apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini pun ya membuat kita semakin yakin bahwa Anies akan menjadi tokoh besar teman-teman. Dan sekarang pun tokoh besar sih. Artinya ya mempunyai jabatan yang sangat baik ke depan. Seandainya beliau mempunyai atau kemarin mengambil sikap sebagai pendukung pemerintah ya seperti Caimin teman-teman, saya yakin Anies mendapat jabatan. Namun Anies tidak memilih itu ya, ia memilih
menyuarakan suara rakyat di luar pemerintahan, teman-teman. Dan ini sangat baik ya untuk negara kita yang demokrasi. Bagaimana menurut kalian?